Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Salam jumpa dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu berita yang sangat bisa dikatakan mengejutkan, karena berita ini mengisahkan seorang pembantu yang mendapat warisan dari tuannya yang cukup besar. Pembantu ini dia menerima warisan dari tuannya berjumlah 1 juta dolar Singapura. Ketika dirupiahkan dengan kurs sekarang ini kira-kira 10 miliar rupiah. Wow, ini suatu nilai yang sangat fantastis, dan pembantu tersebut mendadak menjadi orang kaya. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi pada diri si pembantu tersebut? Jawabannya sangat sederhana, karena sang pembantu tersebut telah dengan sepenuh hati mengabdikan serta mendedikasikan dirinya serta mau hidup bersama dengan majikannya di dalam susah dan senang. Dia begitu setia, dia begitu tulus dalam segala sesuatu yang membuat majikannya ini atau tuannya ini terkesan dengan apa yang dia lakukan, sehingga satu keputusan dari majikannya ini, dia memberikan warisan berjumlah 1 juta dolar Singapura kepada pembantu tersebut. Dari cerita ini Bapak Ibu, pagi hari ini saya diingatkan kembali bahwa setiap orang-orang percaya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah sebagai warisan bagi dirinya dan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita, mari kita mempertahankan warisan kekal yang Allah berikan bagi kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Allah memberikan janjinya supaya orang-orang percaya boleh hidup di dalam kasih karunia Allah yang besar dan yang berlimpah-limpah di dalam berbagai kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidup yang dijalani oleh anak-anak Tuhan ini, dia akan menjalani dengan sejahtera dan penuh dengan masa depan di dalam Tuhan. Janji Allah diberikan secara khusus atau sangat spesial bagi anak-anaknya yang dikasihinya. Karena itu biarlah pagi hari ini kita merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menyia-nyiakan akan janji Allah bagi hidup kita semua. Satu kisah di dalam Alkitab mengenai kisah Esau dan Yakub. Kita sudah sering membacanya Bapak Ibu, di mana Esau menjual hak kesulungannya. Esau dengan begitu gampangnya, begitu ringannya mengabaikan hak kesulungan dan memberikan semuanya kepada Yakub. Esau tidak mengerti akan makna dari hak kesulungan, sehingga dengan mudahnya dilimpahkan kepada adiknya tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal hak kesulungan itu adalah suatu berkat yang luar biasa dari seorang ayah kepada anak sulungnya.
bukan hanya menerima harta dalam jumlah yang besar atau menyandang status dan nama keluarga saja, melainkan jauh melebihi dari semua apa yang bisa didapatkan baik secara materi, yaitu hal yang rohani. Mari kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupan Esau. Penjelasan di dalam firman Tuhan, dia menjadi seorang pengembara. Sementara Yakub, dia menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saat-saat di mana kita merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi marilah kita mempertahankan semua janji-janji Allah bagi hidup kita di dalam pribadi kita. Janganlah kita menukarkan janji Allah dengan sesuatu yang fana, dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang mendatangkan kematian bagi kehidupan kita. Kita tetap terus pegang janji Tuhan. Kita tetap terus ada di dalam janjinya. Yesus berkata bahwa hidup kita ada di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Tentunya warisan kekal Allah itu boleh termeterai sepenuhnya di dalam kehidupan kita semua. Jadi pembacaan kita tadi mengatakan bahwa jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah orang-orang yang berbahagia sebagai anak-anak yang dikasihinya. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Tentunya janji Allah yang terutama dalam hidup kita yaitu kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Situasi hari ini dengan adanya pandemi COVID-19, mari kita terus pegang janji Tuhan. Kita terus memegang apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan kekal daripada Tuhan. Biarlah kita tidak terpengaruh dengan situasi yang ada, tetapi mari Bapak Ibu, kita pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang setia di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.